Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Aku Mas Fares dan aku Ica. Kami berdua akan membawakan berita terhangat dan tentunya pastinya menarik untuk kalian semua. Oke, ngomong-ngomong gimana nih Mas cuaca hari ini nih Mas? Cuaca hari ini belum ada tanda-tanda untuk kedinginan sih. Wah, berarti masih panas ya Mas? Iya, masih panas. Panas apa itu Mas? Panas melihat dia jalan bersama yang lain. Aduh, sakit banget sih. Oke, langsung aja ya Mas. Pada segmen program Rabi Pindo kali ini, kami berdua akan merangkum top 5 berita nasional dan juga seputar adminduk selama 1 minggu ke belakang yang pastinya akan menambah pengetahuan sobat semua. Ya udah, yuk tunggu apa lagi, langsung ke berita nomor 5. Silakan Ica. Oke, nah di berita nomor 5 nih Mas, peringatan Hari Santri 2023, Wali Kota Eri Cahyadi dan Jokowi hadiri upacara di Tugu Pahlawan, Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Rini Indriani menghadiri upacara peringatan Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Nah, upacara peringatan Hari Santri 2023 yang pertama kali digelar di Kota Surabaya ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo. Tak hanya Presiden Joko Widodo bersama istri, ada pula Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf, dan juga para kiai serta ulama di seluruh Indonesia khususnya Jatim. Di peringatan Hari Santri Nasional 2023, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan kota Surabaya dan santri tidak bisa dilepaskan satu sama lain karena dalam pembangunan kota ini sejak zaman dulu juga melibatkan santri yang ada di kota Surabaya. Eri sedikit menceritakan sejarah perjuangan para kiai dan santri di Kota Pahlawan. Pemerintah Kota Surabaya bersama Badan Amil Zakat Kota Surabaya akan memberikan beasiswa kepada para santri yang ada di pondok maupun sekolah-sekolah. Eri menerangkan Pemkot bersama Basnas Kota Surabaya nantinya juga akan membantu untuk pengembangan pondok pesantren di Surabaya. Ia juga mengatakan bahwa kota ini tidak bisa lepas dari digitalisasi dan modernisasi. Akan tetapi nanti bagaimana digitalisasi dan modernisasi ini digerakkan, namun tetap ada batasan, kaidah, dan jiwa-jiwa santri. Nah, itu tadi berita nomor 5. Selanjutnya berita nomor 4 ada apa nih Mas? Oke, di berita nomor 4 ada Mendagri Tito Karnavian yang minta Dukcapil untuk menjaga kepercayaan publik. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai komponen Dukcapil sangat vital dan kritikal lantaran mengurusi masalah kependudukan. Terlebih lagi mengurus penduduk Indonesia dengan populasi penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rakornas Dukcapil tahun 2023 pada Selasa 24 Oktober malam di Grand Ballroom Novotel Palembang. Mendagri menyebutkan acara Rakornas bagus untuk mengukur pencapaian kinerja yang baik dan berupaya meningkatkannya, sekaligus memperbaiki serta mencari solusi pencapaian yang masih jelek. Dirinya bangga dengan Dukcapil dan jajarannya di seluruh Indonesia, karena di satu sisi Dukcapil dihadapkan pada tantangan untuk mengelola jumlah penduduk yang besar serta tersebar dan terpencar antar pulau. Namun di sisi lain banyak kelompatan besar yang sudah dilakukan, salah satunya melalui identitas kependudukan digital yang mampu menjadi hubungan pelayanan publik lainnya. Tito menyatakan Dukcapil satu-satunya instansi yang memiliki data kependudukan paling akurat dan dimanfaatkan seluruh lembaga pengguna pemerintah dan juga swasta. Mendagri Tito yakin Dukcapil bisa bertahan karena dipercaya publik. Buktinya saat ini data kependudukan berbasis data NIK sudah dipakai 6.177 lembaga pengguna dan diakses lebih dari 12 miliar kali. Namun Mendagri tak lupa mengingatkan beberapa kelemahan, misalnya masih ada praktik pungli serta penyelesaian dokumen yang lambat. Tito juga menyadari anggaran Dukcapil yang semakin turun dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, Mendagri mengaku mengusulkan kepada Kemenku agar Dukcapil diperbolehkan menerapkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kepada para pengguna data. Di bagian akhir arahannya Mendagri, Tito Karnavian memerintahkan Ditjen Dukcapil agar memetakan betul daerah yang sudah tidak memiliki ruang fiskal.
Mendagri mengatakan bahwa solusinya adalah dengan diberi dana alokasi khusus atau DAK. Daerah yang kaya tidak perlu DAK. Mendagri akan paksa gubernurnya agar menghidupkan Dukcapilnya. Nah, itu tadi berita nomor 4 dari Mendagri Tito Karnavian yang ajak Dukcapil untuk supaya dipercaya menjadi pelayan publik. Oke. Nah, ketiga ada apa nih, Kak? Nah, berita ketiga ini ada mengenai IKD nih, Mas. Oke, jadi di berita ketiga ini, Dirjen Dukcapil, IKD bakal jadi hub pelayanan publik. Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi menyatakan, dokumen kependudukan fungsinya sangat esensial sebagai basis data untuk mendapatkan pelayanan publik dasar lainnya. Dalam pelayanan dokumen administrasi kependudukan di Universitas Indo Global Mandiri di Palembang, Selasa 24 Oktober lalu, Teguh mengatakan bahwa untuk mendapatkan bansos dibutuhkan KTPL untuk verifikasi agar sampai ke pihak yang tepat. Untuk membuat SIM, BPJS, kesehatan, semuanya membutuhkan KTP karena ada data-data esensial di dalamnya. Tanpa ada KTPL, KK, KIA, dan seterusnya, penduduk akan banyak menemui kesulitan memperoleh pelayanan tersebut. Inovasi terkini di Ditjen Dukcapil adalah identitas kependudukan digital atau IKD yang merupakan bentuk digital dari KTPL yang sekarang. Aktivasinya mudah dari ponsel jenis apa saja, baik Android maupun iOS. Dengan adanya IKD, pelayanan publik menjadi lebih mudah dan cepat. IKD bisa digunakan untuk membuat rekening di sejumlah entitas perbankan. Di sisi lain, penggunaan IKD diharapkan mampu menghemat APBN sehingga di masa depan tidak perlu lagi mengadakan belangko KTPL. Teguh berharap suatu ketika IKD menjadi hub atau network pelayanan publik. Cukup melakukan single sign-on atau SSO, masyarakat tidak perlu repot mengisi banyak formulir atau aplikasi. Dengan SSO, pengguna tidak perlu mengingat banyak username dan password. Cukup dengan satu credential sehingga pengguna cukup melakukan proses autentikasi sekali saja untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan aplikasi yang tersedia dalam jaringan. Buat warga Surabaya atau warga di seluruh Indonesia yang belum aktivasi IKD bisa langsung melakukan aktivasi IKD. Itu bisa dilakukan di mana itu, Mas? Untuk aktivasi IKD di Surabaya sendiri sih bisa dilakukan di kelurahan, kecamatan, ataupun di mall pelayanan publik di Siola. Atau juga bisa waktu Disdukcapil Surabaya mengadakan event-event di luar, misal kayak di mall, di tempat-tempat umum, dan lain sebagainya. Dan untuk mengetahui event-event apa aja yang dimiliki Disdukcapil untuk IKD, bisa dicek aja di Instagram @swarkaloka.sub atau di @disdukcapil.sb. Oke, itu tadi teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke berita nomor 2 ya, Mas. Ada apa nih, Mas? Oke, di berita nomor 2 ada Disdukcapil Surabaya yang meraih Disdukcapil Prima Awards 2023. Disdukcapil Surabaya meraih Disdukcapil Prima Awards pada kategori kota dengan jumlah penduduk besar pada rapat koordinasi nasional kependudukan dan pencatatan sipil di Novotel Hotel dan Residence Kota Palembang tanggal 24 sampai 26 Oktober 2023. Rakornas ini diikuti oleh sekitar 2.000 peserta dari Disdukcapil provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Disdukcapil Surabaya mengantongi piala, piagam penghargaan, dan 1 unit sepeda motor fiction. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yaitu Bapak Edi Kristijanto. Pak Edi berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Surabaya yang telah memberikan motivasi dan kesempatan kepada Disdukcapil untuk berinovasi. Ia juga berterima kasih kepada camat, lurah, dan seluruh staf Disdukcapil baik yang di Siola, kecamatan, dan kelurahan atas kerja kerasnya. Edi mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah tujuan, tapi merupakan awal untuk meningkatkan kinerja dan melayani masyarakat Surabaya dengan lebih baik. Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam melayani masyarakat Kota Surabaya. Oke, wah, selamat ya untuk Disdukcapil Selamat Kota Surabaya. untuk Disdukcapil. Harapannya apa nih, Mas, ke depannya? Harapannya ke depannya bisa mempertahankan inovasinya dan kalau bisa terus digenjot lagi inovasi yang terbaru. Oke, langsung aja kita masuk ke berita nomor 1. Disdukcapil Surabaya terjun langsung membantu kepengurusan akta kematian warga.
Pak Haryanto atau akrab disapa Mbah To mengalami kesulitan mengurus akta kematian ayahnya. Beliau merupakan warga Kelurahan Gubeng yang menyampaikan keluhannya terkait pembuatan akta kematian ayah beliau yang telah meninggal pada tahun 1972. Artinya, mendiang ayah telah meninggal sekitar 51 tahun lalu. Mbah To mengatakan bahwa ia dihubungi oleh Bu Lurah Gubeng, Bu Maya, untuk diajak ke Dispenduk untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan adanya perbedaan nama di seluruh dokumen Adminduk, cukup menyulitkan Mbah To untuk mengurus akta kematian ayahnya yang mengharuskan beliau untuk membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Data yang dimiliki oleh Mbah To hanya buku nikah dan ijazah, namun tidak mempunyai akta kelahiran. Sedangkan untuk mengurus akta kematian dibutuhkan akta kelahiran untuk melihat tanggal dan tahun lahirnya. Solusinya, maka Disdukcapil Kota Surabaya membantu menelusuri dan membantu Mbah To mendapatkan akta kematian ayahnya dengan syarat melengkapi SPTJM tersebut. Dengan demikian, Mbah To berhasil mendapatkan dokumen akta kematian ayahnya. Pesan Mbah To, kita harus mengikuti peraturan yang ada dengan memenuhi persyaratan agar memudahkan kita mengurus dokumen administrasi kependudukan. Bagi warga Surabaya yang mengalami kendala dan kebingungan dalam mengurus dokumen Adminduk, dapat langsung datang ke Balai RW, kelurahan, ataupun kecamatan setempat untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, ataupun cari informasi melalui media sosial Disdukcapil Surabaya pada Instagram @dispendukcapilsby dan atau swargaloka.sub. Nah, Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Rapi Pendu episode kali ini. Nah, semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan sobat semua seputar Adminduk. Terus, biar teman-teman gak ketinggalan informasi, bisa banget nih ikuti media sosial Disdukcapil Surabaya di bawah ini. Ya, ini di bawah ini ya, jangan lupa di follow. Di subscribe juga. Ya, bener banget. Nah, sekian Rapi Pindo pada hari ini. Aku Mas Fares. Dan aku Ica, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.